أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu, terlebih-lebih kenikmatan iman dan Islam. Salat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Bapak dosen, yang terhormat Ketua Kosma dan Wakil Kosma serta jajaran pengurus Prodipa I2 semester 1. Yang terhormat kepada saudara-saudari yang ada di Prodipa I2 semester 1. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya Rahmat Nasution sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Selanjutnya Rizka Ida Fitri sebagai pemateri yang kedua. Dan selanjutnya Dini Agesti sebagai pemateri yang ketiga. Maka pada kesempatan pagi ini kami membahas yang bertajuk atau berjudul pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Yang pertama kami akan bahas yaitu apa sih pengertian dan hakikat pendidikan nasional. Sebelum kita jauh membahas daripada hakikat pendidikan nasional, maka kita akan bahas apa itu pengertian pendidikan. Maka kita akan petik atau kita akan ulas sedikit apa itu pengertian daripada pendidikan. Jadi secara sederhana saja, pendidikan dapat diartikan segala atau prospek usaha manusia dalam membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan kebudayaannya. Jadi secara sederhana saja, suatu peradaban masyarakat berlangsung kepada proses pendidikan. Maka kalau kita bahas apa itu hakikat pendidikan nasional, hakikat pendidikan nasional ialah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan berinteraksi yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang baik. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi seorang cendekiawan dan seorang pakar ilmuwan yang ternama di Indonesia yaitu Kiai Haja Dewantara. Ia mengatakan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan
dan keberhasilan ataupun kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari beberapa penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa hakikat pendidikan nasional adalah cara atau metode yang disadari untuk mempersiapkan masa depan dan generasi penerus bangsa dalam bidang ahlinya. Maka saya sampaikan, pendidikan kepada seorang anak harus diutamakan terhadap orang tuanya. Dan untuk melengkapi daripada presentasi kami ini, mari kita dengarkan ulasan dan penjelasan dari pemateri yang kedua yang berjudul Urgensi Pendidikan Nilai dalam Konteks Pendidikan Nasional, yang disampaikan oleh Rizka Aida Fitri. Pada saudari Rizka Aida Fitri, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pengertian dan hakikat pendidikan nasional. Sebelum jauh kita membahas daripada hakikat pendidikan nasional, mari kita bahas sedikit, kita kupas sedikit apa sih pengertian dari pendidikan. Jadi sederhana saja, pendidikan dapat diartikan segala atau prospek usaha manusia dalam membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan kebudayaannya. Jadi secara sederhana, suatu peradaban masyarakat berlangsung kepada proses pendidikan tersebut. Jadi kalau kita bahas tentang daripada hakikat pendidikan nasional, ialah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan berinteraksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi seorang cendekiawan dan seorang pakar ilmuwan yang ternama di Indonesia, yaitu Kiai Hajar Dewantara, ia mengatakan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka dari beberapa penjelasan tersebut, hakikat daripada pendidikan nasional ialah cara atau metode yang disadari untuk mempersiapkan masa depan dan generasi penerus bangsa dalam bidang keahliannya. Maka saya ingatkan kembali bahwa perkuatlah pendidikan seorang anak dari masa dini. Ketika diperkuat pendidikan seorang anak ketika masa dini untuk membina ke jenjang selanjutnya lebih mudah. Karena apa? Kenapa lebih mudah? Karena adanya bimbingan dari awal, membiasakan proses pembelajaran itu kepada seorang anak. Maka oleh sebab itu, untuk membahas lebih lanjut daripada pendidikan nilai dan konteks pendidikan nasional, akan dilanjut pemateri yang kedua ialah urgensi pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional yang disampaikan oleh saudari Rizka
Aida Fitri. Kepada saudari Rizka Aida Fitri, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yang berjudul Urgensi Pendidikan Nilai dalam Konteks Pendidikan Nasional. Dalam konteks pendidikan nasional, arti pendidikan nilai itu sudah sangat tidak diragukan lagi, karena pendidikan nilai itu sangat penting dalam konteks pendidikan nasional. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Apalagi jika dikaitkan dalam kehidupan kita saat ini, pendidikan nilai itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, saya akan membahas 4 hal penting yang berkaitan tentang urgensi pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang tantangan pendidikan nilai. Tantangan pendidikan nilai itu ada 2. Yang pertama, adanya pergeseran substansi pendidikan ke pengajaran. Makna pendidikan yang bermuatan nilai-nilai moral bergeser pada pemaknaan pengajaran yang berkonotasi sebagai transfer pengetahuan. Otak siswa itu dijejali dengan pengetahuan buku, sehingga siswa tidak berpikir secara kritis dan kurang kreatif. Yang kedua itu tantangan kedua itu adalah benturan dan pergeseran nilai. Benturan nilai ini disebabkan karena ilmu itu berkembang oleh 2 karakter berpikir yang berbeda. Yang pertama itu ada karakter yang berpikir mengutamakan itu akal dan kebenaran ilmiah, dan ada pula yang karakter berpikirnya itu mengutamakan itu keyakinan agama. Materi yang kedua yaitu landasan kultural pendidikan nilai. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan nilai itu harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersifat kultural dan spiritual. Maka dalam hal ini ada 2 landasan. Yang pertama itu landasan yuridis. Landasan yuridis itu adalah undang-undang, ideologi negara, dan GBHN, yang semua itu adalah memiliki pendidikan nilai yang memiliki pesan nilai yang baik. Yang kedua itu landasan religi. Landasan religi itu hanya menguatkan betapa pentingnya pendidikan nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu status pendidikan nilai. Status pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional itu dianggap sangat penting dan strategis. Bahkan sesekali dianggap pendidikan nilai itu merupakan pendidikan yang paling krusial apabila tidak dilaksanakan dengan baik dalam konteks pendidikan nasional. Dan materi yang terakhir, materi yang keempat yaitu pendidikan nilai dan inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah program atau strategi yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh pengguna. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dina Agisti Siregar. Di sini saya sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja sih yang menunjang terlaksananya nilai dalam pendidikan nasional. Adapun faktor yang dimaksud yaitu yang pertama, inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah suatu gagasan atau program yang dipersepsi atau diterima sebagai satuan yang baru oleh penemunya. Nah, kemudian pengembangan dalam nilai dalam pendidikan nasional ini juga dipengaruhi oleh adanya pendidik dan ahli pendidikan serta sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang cukup. Kemudian kedua, ada muatan nilai dalam pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa ada beberapa perubahan arah kebijakan yang cukup strategis bagi masa depan pengembangan nilai di sekolah. Beberapa arah perubahan yang dimaksud yaitu yang pertama, adanya pengembangan nilai-nilai kemanusiaan khususnya dalam pendidikan menjadi hal yang utama. Kemudian itu yang kedua, ada meningkatnya kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
serta memberikan porsi pada pemberdayaan pendidikan nilai dalam usaha membangun karakter moral bangsa. Artinya proses pendidikan nilai kembali pada nilai-nilai dan kesadaran yang berlandaskan ketuhanan sesuai dengan keyakinan yang dianut. Kemudian yang ketiga itu memberi perhatian kepada para peserta didik, terutamanya pendidikan anak usia dini dengan memberikan seperti kuis, permainan, kemudian nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, dan bertanggung jawab. Di sini saya akan memberikan contoh bidang studi yang memuat pendidikan nilai. Contohnya itu ada pada mata pelajaran IPA dan matematika. Nah, adapun cara IPA dan matematika bersifat fungsional, di mana matematika itu berfungsi sebagai ilmu bantu bagi pengembangan IPA yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. UNESCO mencatat bahwa pembelajaran IPA dan matematika itu dilakukan secara terpadu, maka akan mewujudkan meningkatnya kemampuan peserta didik dalam menghargai kontribusi iptek. Kemudian mengembangkan minat mereka dalam belajar serta memiliki sikap ilmiah yang jelas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberikan ulasan ataupun penjelasan daripada pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Maka berakhirnya penjelasan daripada pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Berakhir pula acara kita pada pagi menjelang siang ini. Saya Rahmat Nasution sebagai moderator dan seluruh rekan-rekan kelompok ini undur pamit. Adapun salahnya datangnya dari kami, adapun benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.